Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon. Dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Zukmana. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat. Ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Nah, Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua. Pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia. Apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, masih ada 7.000 orang yang ku pelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir. Yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mamon. Ya, dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik, urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi sebagai raja menggantikan Ahab dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing, new assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat raja Aram yang adalah musuh Israel, menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab, maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu, dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik, itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra daripada Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu. Isai seorang yang sangat sederhana, cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap saat di dalam
Engkau baik Tuhan. Oh, setiap musim, apapun keadaan kami mau terus bersyukur padamu Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh, apapun keadaan kami tetap menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa bahwa kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita ada di bulan yang baru, di tahun ini bulan Juli 2024. Dan tema Rock Ministry itu Leading as Influence in My Family. Dan untuk minggu pertama ini Bapak Ibu, kita bicara mengenai Building Strong Foundation. Sebelum kita renungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang hebat, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Building Strong Foundation. Tema sepanjang bulan Juli kita bicara banyak mengenai bagaimana kita bisa membawa pengaruh di keluarga gitu ya. Nah, minggu ini, minggu pertama kita belajar mengenai bagaimana membangun pondasi keluarga yang kuat dan berdampak. Mari kita baca ayatnya dulu, 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, ayatnya singkat ya Bapak Ibu, hanya 2 ayat yang kita baca. Saya ulangi sekali lagi, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, Bapak Ibu, keluarga itu adalah institusi pertama kali yang Tuhan bentuk. Ya. Jadi keluarga itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Paulus dalam suratnya menasihati Timotius bahwa dalam menentukan seorang pemimpin atau penilik jemaat, ya, maka pemimpin itu harus tahu bagaimana dia mengepalai keluarganya, ya. Barulah orang tersebut bisa diberikan kepercayaan untuk dapat mengurus jemaat Allah. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin yang berdampak atau membawa pengaruh, maka yang menjadi syarat mutlak itu adalah seorang kepala keluarga yang baik, Alkitab katakan, dihormati oleh anak-anaknya. Ya, nah menjadi pelajaran buat kita bahwa memang ada beberapa hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang membedakan antara pelayanan gereja dengan keluarga, gitu ya. Mimbarnya beda katanya. Sehingga banyak pemimpin gereja yang mengalami masalah dalam keluarga dan tidak menjadi contoh, dan hal itu berdampak dalam kehidupan pelayanannya. Ya, mungkin anaknya bisa bilang, orang tuaku tuh cuma omong doang, gitu kan ya. Nah, pemimpin gereja ini dipakai dengan karunia yang luar biasa, penuh dengan karisma dalam kepemimpinannya, namun mengalami masalah dalam keluarganya. Banyak ya kita lihat yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai warga kerajaan Allah harus menanamkan nilai bahwa seorang pemimpin yang berpengaruh adalah pemimpin yang dapat memimpin keluarganya dengan baik. Pemimpin yang membangun pondasi keluarga yang kuat, ya. Jadi pertanyaannya adalah pondasi yang kuat itu apa sih, gitu kan? Kenapa seorang pemimpin harus membangun pondasi yang kuat, gitu. Kemudian bagaimana sih caranya untuk membangun pondasi yang kuat? Nah, kita akan belajar pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan pertama, mengapa seorang pemimpin harus membangun pondasi keluarga yang kuat? Mengapa pemimpin harus membangun dasar yang kuat? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lagi membangun ya, fungsi pondasi itu adalah untuk menguatkan dan mempertahankan masa bangunan. Ya. Nah, pondasi itu adalah
alat untuk mencegah pergeseran, penahan jika terjadi penyesuaian bentuk tanah dan lain-lain, gitu ya. Jadi kalau Anda yang sedang membangun rumah, biasanya poin yang paling penting itu justru di pondasinya, ya. Pondasinya harus kuat gitu. Kalau enggak ntar ada angin sedikit dia bisa roboh gitu. Jadi pondasinya yang harus kuat. Nah, sebagaimana kehidupan ini Bapak Ibu banyak masalah atau tantangan yang harus dihadapi, ya. Pak Harold sering bilang kita nggak perlu sembunyi dari masalah karena masalah tahu dengan jelas alamat rumah kita gitu kan. Nah, jadi seorang pemimpin harus membangun pondasi yang kuat dalam keluarga supaya tidak hancur, ya. Nah, firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 48 sampai 49 berkata bahwa orang itu sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kenapa seorang pemimpin itu harus membangun pondasi keluarga yang kuat, harus membangun dasar yang kuat, karena itu adalah landasan yang harus kuat gitu. Dalam keluarga itu harus kuat dulu gitu. Ya. Sekarang apa pondasi itu? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa fungsi pondasi itu untuk menguatkan atau mempertahankan masa bangunan. Makanya di rumah harus kuat gitu. Kuat iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus kuat. Nah, apa pondasi itu? Pondasi itu merupakan bagian yang penting dari konstruksi bangunan. Ya, pondasi adalah komponen utama dari sebuah bangunan. Pondasi adalah bagian konstruksi bangunan yang mempunyai kontak langsung dengan dasar tanah keras di bawahnya. Ya kan? Nah, sehingga dalam membangun rumah maka dibutuhkan pondasi yang kuat. Jika kita melihat pada kitab Lukas, maka pondasi yang kuat yang diumpamakan adalah batu. Ya. Nah, batu adalah perkataan firman. Dan Yohanes memberikan kesaksian bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 14 bagian A dikatakan firman Tuhan berbicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia. Jadi pondasi kita harus ada di bawah firman, perkataan firman. Itulah sebabnya Yesus dikatakan sebagai dasar atau pondasi, karena Yesus adalah firman itu sendiri yang telah menjadi daging. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, membangun dasar bukan sekedar hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan gitu ya. Enggak, tapi bangun dasar itu lebih dari itu. Yaitu datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya. Jadi membangun dasar itu berarti bahwa seorang pemimpin harus membawa keluarganya untuk menjadikan Yesus sebagai dasar atau standar kehidupannya. Nggak bisa enggak Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana caranya membangun pondasi keluarga yang kuat? Seorang pemimpin yang membangun pondasi yang kuat dalam keluarga, maka harus membawa keluarganya untuk suka mencari dan membangun hubungan dengan Tuhan.
ya. Disiplin rohani, balik lagi ya. Love Jesus more and deeply. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di sekolah minggu, bukan hanya di ibadah roket, bukan hanya di komsel, tapi gaya hidup setiap hari yang suka mencari, membangun hubungan dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan, percaya bahwa firman itu iya dan amin, ya, suka akan hal-hal yang rohani, percaya hal-hal yang rohani, bertindak secara rohani, itu yang harus kita lakukan. Ya, karena dasarnya adalah untuk fondasi yang kuat adalah Yesus lewat firman gitu. Nah, bagaimana supaya kita punya fondasi yang kuat dalam keluarga? Bawa keluarga kita untuk membangun disiplin rohani, suka membangun hubungan dengan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya Bapak Ibu, jadi bagaimana caranya kita untuk membangun sebuah fondasi yang kuat? Mari bawa keluarga kita, bahkan terlebih dulu kita ya, untuk menjadi seorang pribadi yang benar-benar membangun disiplin rohani yang kuat kepada Tuhan. Dalam bacaan Alkitab kita, di kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 37 saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Jadi kita nggak bisa membangun dasar yang lain selain kita membangun dasarnya itu dalam Yesus. Dan untuk itu gimana caranya? Tenggelamlah dalam firman Tuhan, ya. Membangun kehidupan yang penuh dengan disiplin rohani, hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Baca, renungkan firman Tuhan, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Walaupun kita sudah Kristen, tapi kalau kita meragukan firman Tuhan, kita sudah kehilangan iman kekristenan kita, Bapak Ibu. Jadi mari, jadilah seorang pemimpin, ya, paling enggak memimpin diri Anda sendirilah, Bapak Ibu. Pimpin diri Anda untuk tenggelam dalam firman, suka membaca, renungkan firman gitu ya. Membangun pondasi yang kuat, dasarnya adalah Yesus gitu. Sehingga benar-benar bahwa Kristennya kita itu bukan Kristen yang tipis-tipis, tapi benar-benar Kristen yang tenggelam di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan biar kiranya kita membangun kehidupan kita benar-benar dasarnya itu adalah mencintai Yesus sungguh-sungguh. Ya, love Jesus more and deeply, dengan membangun kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami memiliki dasar yang kuat, pondasi yang kuat untuk kami membangun kehidupan kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan sebagai pondasi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan membangun komitmen yang baru untuk membangun kehidupan yang penuh dengan disiplin rohani, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman setiap hari. Kami benar-benar membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, membangun keimanan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk roti dan anggur, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari angkat roti kita dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita. Kalau di gereja rotinya ada ayatnya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka cawan Bapak Ibu. Kita melakukan ini untuk mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukan kacauan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus. Darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa pemulihan. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa keluarga adalah institusi yang Tuhan bentuk pertama kali. Keluarga itu penting di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membawa keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, supaya anak cucu kami benar-benar membangun dasar yang benar di dalam Engkau, mengandalkan Engkau setiap saat Tuhan, membangun hubungan yang erat, yang intim, yang karib dengan Tuhan, sehingga kehidupan anak cucu kami benar-benar ada di hadapan Tuhan, tidak terputus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami memberkati untuk Indonesia, kami lepaskan shalom buat Indonesia, kami lepaskan pengenalan yang benar akan Tuhan, pemerintahan yang jujur, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga melepaskan berkat buat Balikpapan, kota yang tidak ditinggalkan, kota yang dicari. Kami berdoa pemerintahannya diberikan kejujuran Tuhan, dan wali kotanya bekerja dengan penuh hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati untuk pembangunan Rocketway, terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus, dan kami bersyukur kami mengawali minggu ini di bulan yang baru ini Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan, penyediaan, perlindungan Tuhan sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Ebenezer sampai saat ini Tuhan terus menolong kami Tuhan. Oleh karena itu kami percaya berkat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan terus ada atas kami. Kita akan selesai ibadah pada pagi hari ini. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Kita ucap berkat buat tangan kita 3 kali. Katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia, dan berlimpah dalam pengharapan. Perkasa di bumi, anak cucu yang mendapat tempat di bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus.